Ya, baiklah anak-anak. Sebelumnya, mari kita awali dengan pangjali. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa sebelum memulai pelajaran. Nah, seperti kemarin Pak Guru sudah tunjuk Saka untuk memimpin doa. Untuk Saka dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran agama ini, marilah kita berdoa. Baik. Om Abhidhamma Astu Namaste. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheswara, Guru Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, terima kasih untuk Saka telah memimpin kita dalam doa. Sebelum Pak Guru lanjutkan mulai pelajaran hari ini, Pak Putu ingin mengabsen. Gede Saka Swastika ada? Hadir Pak. Intan Puspawadani ada? Hadir Pak. Kadek ada? Hadir Pak. Dimas ada? Tidak hadir. Dimas tidak hadir. Mungkin karena jaringan atau mungkin karena sakit. Ya, mudah-mudahan kalau sakit dia cepat sembuh. Nah, kemudian sebelum kita mulai, mari sebagai warga negara Indonesia perlu ya, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, mulai. Garuda Pancasila. Akulah pemukul patriot proklamasi, Sedia berkorban untuk Pancasila Pancasila negara adil pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Ya, tetap semangat. Pagi-pagi kita harus semangat. Ya, dalam masa sekarang, yaitu masa COVID-19 atau pandemi COVID-19, Pak Guru ingatkan tetap pakai masker kalau keluar rumah. Nah, kemudian kalau di luar, kemudian kembali ke rumah, harus ingat cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, boleh pakai hand sanitizer. Itu jaga jarak. Kalau orang berkerumunan itu tidak boleh kita ikut. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kita mulai. Pak Guru akan tunggu dulu. Anak-anak sudah kelihatan ini?
Sudah, Pak. Sudah. Iya. Sudah. Intan, Sudah, Pak. kelihatan apa tidak? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sebelum ke materi, mari kita lihat tayangan video lewat link ini. Kalian nonton, perhatikan. Namun sebelumnya siapkan kertas, kemudian pulpen untuk mencatat hal-hal yang perlu sebentar tanyakan di Pak Guru. Sudah kelihatan? Saka ada kelihatan atau tidak? Kelihatan, Pak. Lihatnya apa? Nah, ya, perhatikan ya. Itu tidak ada suara. Itu tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Oi. Oh, suara. Oh. Itu kita dengar aja. Tidak ada suara, Pak. Oh, suara mana? Tidak ada suara, Pak. Suaranya. Kita mau tanya apa? Sana ada suara. Halo. Halo. Halo, Pak. Pak, halo. Des. Pak, itu tidak ada suara, Pak. Itu kita nonton gambar, Pak. Hah? Ya, jadi itu video yang Pak Guru sudah tayangkan. Nah, sekarang siapa yang keluar ini? Iya.
Sudah lengkap. Kita diskusikan. Nah, kira-kira yang tadi Pak Guru tayangkan video itu apa yang kalian lihat? Apa yang kalian nonton? Saka dulu. Intan boleh? Mana siapa duluan? Intan. Kekuasaan Ide Sonyong Widi. Nah, tadi videonya itu apa? Tentang kemakuasaan Sonyong Widi. Oke. Saka? Saka? Ya Pak, Nah, tentang apa tadi? Tadi lihat apa? Nonton apa? tentang kemakuasaan Sayang Widi Pak. Iya. Kadek? Betul sekali. Tentang Tadi Kadek. kemakuasaan Sang Yang Widi, Pak. Ya, Kadek tolong buka ini videonya deh. Ya. Baik, tadi video tadi, nah kalau kalian pernah nonton Mahabharata, di situ sebelum Korawa dengan Pandawa berperang, Arjuna ini ragu-ragu karena melihat kakeknya, melihat keluarganya, ragu-ragu untuk berperang. Jadi di sana ada Awatara Krishna, jelmaan dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia, memberitahukan pengetahuan kepada Arjuna. Nah, di bagian akhirnya itu Krishna menunjukkan kemahakuasaannya sebagai yang maha kuasa. Tadi kita lihat tuh kepalanya banyak, itu kemahakuasaan beliau. Beliau maha besar, tidak bisa mati, tidak bisa dikeringkan oleh angin dan lain sebagainya. Nah, di sanalah turunnya yang disebut dengan kitab Bhagavad Gita. Jadi untuk pertemuan hari ini tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang disebut dengan Asta. Maaf Pak, tapi jaringannya ada buruk. Ya. Kemudian ini ya, mengamankan video sudah. Tentang Asta Aishwarya. Tolong perhatikan, siapkan kertas dan buku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui penerapan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan distance learning dengan media PowerPoint yang memanfaatkan aplikasi video conference atau disebut dengan Jitsi Meet. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian Asta Aishwarya. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian Asta Aishwarya. Kemudian berikutnya, siapa? Saka, coba baca artinya ini. Ini sloka. Saka, coba baca artinya. Tuhan yang tinggal sembunyi pada semua makhluk, menyupai segala semua makhluk, hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui yang tunggal. Intan, coba ulang Intan. Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupai segala insting hidup semua makhluk, hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui yang tunggal, bebas dan berkualitas apapun. Kadek, coba baca artinya.
Sabar Pak. So, ini jaringan saya ada buruk Pak. Sabar. Ya, Saka. Halo Saka. Ya, Pak. Ya, Nah, coba baca ulang terjemahannya. Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupi segala inti hidupnya semua makhluk, hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal, bebas dari kuasa apapun. Ya, jadi ini bunyi sloka dari Radha Krishnan 1992. Pengertian Asta Aishwarya. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata asta, yang artinya 8. Dan kata Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Dalam kurung Midastra 2007 2. Dengan demikian, Asta Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Asta Aishwarya dapat digambarkan sebagai kemahakuasaan Tuhan, sebagai Padma Astadala atau teratai berdaun 8. Umumnya digunakan untuk menyebutkan pada arah mata angin yang di dalamnya terdapat dewa penguasa. Jadi kedelapan kelopak Padma ini melambangkan keseimbangan yang ada di alam semesta ini. Kedelapan kemahakuasaan Tuhan tersebut meliputi Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, dan Yatra Kama Waisitwa. Gambar apa ini, Nana? Saka, gambar apa ini? Pura, Pak. Bagian-bagian Asta Aishwarya. 1. Anima. Anima berarti sifat yang kecil, lebih kecil dari atom, tidak dapat kontak dengan panca indera, atau tak dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, ataupun dirasakan. Namun sangat besar, keras, dan dahsyat pengaruhnya. Contohnya seperti air yang ada gambar itu. Di antara tumpukan bebatuan, beliau dapat melewati atau menyusupi celah sekecil apapun. Lagima. Yang kedua, Lagima. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Lagima. Lagima berasal dari kata lagu yang artinya ringan. Lagima berarti sifatnya yang amat ringan, lebih ringan dari eter dalam unsur panca mahakota. Contoh, sangat ringan dan dapat melayang atau mengapung pada segalanya, layaknya juga gas yang dapat meresap ke pori-pori. Yang ketiga, Mahima. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Mahima. Mahima berasal dari kata maha yang berarti maha besar.
Di sini berarti Tuhan meliputi semua tempat. Tidak ada tempat yang kosong baginya. Semua ruang di alam semesta ini dipenuhi olehnya. Contohnya, ribuan sinar matahari, bintang, planet di angkasa raya, kesemuanya merupakan wujud mahima atau kemahabesaran dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian berikutnya, keempat, prapti. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut prapti berasal dari prapta, yang artinya tercapai. Prapti segala tempat tercapai atau terjangkau olehnya. Beliau bersifat wiyapi wiyapaka. Nirwikara artinya ada di mana-mana. Tidak terpengaruh oleh yang ada. Kemana ia hendak pergi, di sana ia telah ada. Contoh, seperti gambar di sebelahnya, orang yang sedang sembahyang di pura. Nah, ini contohnya piodalan atau persembahyangan umat di suatu pura yang berbeda dan tempatnya sangat berjauhan. Beliau pun mengetahui dan dapat hadir bersamaan sesuai dengan panggilan para bhakta yang suci dan tulus ikhlas. Nah, ini gambarnya seperti video tadi, Wisnu atau Krishna, kepalanya banyak. Ya, yang kelima, prakamya. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut prakamya. Prakamya berasal dari kata prakama. Berarti segala kehendaknya selalu terlaksana atau terjadi. Jadi secara singkat, prakamya berarti dapat terwujud segala keinginannya. Contoh, musibah seperti puting beliung, bencana lumpur Sidoarjo, sampai sekarang juga masih aktif, wabah, nah sekarang wabah pandemi COVID-19, kemakmuran, mukjizat, serta kegaiban tidak pernah terjangkau oleh pikiran manusia. Bila beliau menghendaki, pastilah terjadi. Contoh yang kedua, beliau berkeinginan mengambil wujud tertentu sebagai dewa, manusia, atau berupa binatang sekalipun, pasti akan seperti itu dari manifestasinya. Yang keenam, Isitwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Isitwa. Isitwa berasal dari kata Isa, yang berarti raja. Isitwa berarti merajai segala-galanya dalam segala hal paling utama. Contohnya, mana ada kekuatan selain kekuatan yang widi, maupun mengabdikan kobaran agni matahari dengan sinarnya maha dahsyat, maupun memutar siklus kehidupan di muka bumi, sungguh benar-benar utama dan mulia. Saka, masih bisa dengar? Masih, Pak. Nah, ini gambar apa? Ya, Pak Guru lanjut. Nomor 7, Wasitwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Wasitwa berasal dari kata wasa, yang berarti menguasai dan mengatasi. Wasitwa artinya paling berkuasa. Contohnya seperti gambar itu, lahir,
hidup, mati. Kita tidak tahu kapan lahir, kemudian kapanpun makhluk itu mati, tidak tahu. Rezeki, bencana, hujan, kesuburan, dan sebagainya, beliaulah yang tahu. Beliaulah yang mengatur. Tiada sesuatu kekuatan manusia yang mampu tanpa pengaruh dari kekuasaan beliau. Kemudian yang ke-8, Yatra Kama Wasa Itua. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Yatra Kama Wasa Itua berarti tidak ada yang dapat menentang kehendak dan kodratnya. Contoh, jika beliau dalam keadaan murka, dewa sekalipun beliau hukum, apalagi manusia, binatang, dan alam semesta. Seperti gambar di samping, bencana alam yang terjadi, ada tsunami, ada gempa bumi, ada gunung berapi, semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, itu semua atas kehendak Sang Pencipta dan tiada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya. Ya, jadi PowerPoint atau slideshow yang Pak Guru sudah sampaikan. Nah, sekarang anak-anak, kalau ada yang belum dimengerti, silakan siapkan pertanyaan, kemudian tanyakan. Ya, caranya tulis dulu pertanyaannya. Kalau mau langsung, boleh langsung tanyakan di Pak Guru. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saka, silakan. Buka suaranya, buka mic-nya. Tadi anima artinya apa, Pak? Tadi kurang jelas. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain lagi sebelum Pak Guru tanggapi? Mungkin ada anak-anak yang lain mau sampaikan, boleh? Ada? Ada? Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya untuk Saka. Anima. Pak Guru jelaskan kembali tentang anima. Ya, anima ini adalah kemahakuasaan Tuhan Maha Intan Maha apa? Maha kecil. Jadi begini Pak Guru contohkan. Kira-kira binatang yang pernah kalian lihat itu binatang yang paling kecil menurut kalian itu apa? Bakteri. Bakteri. Iya. Pernah lihat apa tidak? Tidak, Pak. Tidak pernah. Iya. Itu di pelajaran IPA mengenal kata istilah bakteri. Ya memang kalau dilihat secara kedokteran itu bisa dilihat kecil sekali. Sampai-sampai seperti Kadek bilang tadi tidak bisa lihat. Nah, jadi beliau Hyang Widi atau Tuhan
beliau tuh bisa lebih kecil daripada itu. Hampir sama seperti angin, kita hanya bisa rasakan, tetapi tidak bisa lihat. Jadi, anima adalah kemahakuasaan yang widi maha kecil. Ya, jadi itu pengertian daripada anima. Ya, tadi bagus sekali pertanyaannya, Saka. Bisa diterima, Saka? Bisa, Pak. Ya, ada yang lain yang mau tanyakan? Intan, Kadek, silakan. Kalau istiwa artinya apa, Pak? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Isitwa, bukan apa tadi Pak Guru dengar lain? Coba ulang, Intan. Istiwa. Ya, Istiwa. ulang. Isitwa. Ya. Isitwa, kemahakuasaan Tuhan yang disebut Isitwa berasal dari kata Isa, yang berarti raja. Jadi Isitwa itu artinya merajai segala-galanya. Kalau kita ketahui di dunia ini, ya, negara yang dibilang adikuasa itu adalah negara Amerika Serikat atau USA. Di dalam istilah kenegaraan, beliau raja dunia, negara dunia yang mengendalikan semua perekonomian, keamanan, dan lain-lain. Itu yang dibilang raja. Tetapi Tuhan atau Sang Widi lebih daripada itu, merajai dari semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Lebih daripada itu. Makanya beliau juga bisa dibilang beliau Maharaja, yang Widi Maharaja, Prapti Maharaja. Ya, jadi itu pengertian daripada Isitwa. Bisa diterima, Intan? Yang lain, silakan. Kalau prakamya itu apa, Pak? Artinya? Prakamya. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ini semua pertanyaan bagus-bagus. Nanti Pak Guru kirim permen lewat link ya. Ya, prakamya supaya isap-isap. Nah, prakamya artinya kemahakuasaan Tuhan yang disebut prakamya berasal dari kata prakama, yang artinya segala kehendaknya selalu terlaksana atau terjadi. Nah, seperti sekarang di zaman situasi pandemi ini, kita tidak tahu kok bisa ada COVID-19, ada virus. Ini karena beliau punya kuasa. Kalau terjadi pada hari ini, ya terjadi. Kalau belum, ya belum. Nah, seperti bulan kemarin itu kita di Indonesia itu COVID ini mulai dari Maret. Kalau beliau memerintahkan manifestasinya, oh COVID harus ada di bulan ini, pasti terjadi. Kemudian harus ada bencana, pasti terjadi. Harus ada tsunami, ya pasti terjadi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan prakamya, yaitu segala kehendaknya selalu terlaksana atau terjadi. Ya, bisa diterima, Kadek? Bisa, Pak, bisa. Iya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nanti Pak Guru yang bertanya. Ada? Sudah cukup? Sudah cukup? Saka, bagaimana? Sudah cukup? Halo Saka, sudah cukup? Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian kita lanjut kalau memang sudah cukup. Siapa yang bisa simpulkan tentang PowerPoint tadi?
Saka, kesimpulannya apa? Silakan Saka. Tentang PowerPoint tadi atau slideshow tadi bisa disimpulkan. Ya, baik. Kalau begitu, mari kita sama-sama simpulkan tentang PowerPoint atau penayangan slideshow tadi. Yang pertama, Asta Iswarya. Ya, Asta Iswarya itu adalah 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi atau Tuhan. Bagian-bagiannya ada Anima, kemudian Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, dan Yatra Kama Wasitwa. Jadi itu yang slideshow atau PowerPoint yang sudah Pak Guru share. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, coba lihat ini, nanti Pak Guru akan share tugasnya di Google Classroom. Boleh dicatat duluan, boleh. Bisa dilihat, Saka? Bisa, Pak. Ya. Nah, ini. Boleh dicatat. Atau kalau tidak catat, nanti Pak Guru, Pak Putra akan share di Google Classroom. Kemudian anak-anak kerjakan di situ. Bisa? Ya. Bisa, Pak. Ya, ini soal-soalnya ada pilihan ganda. Yang pertama, Asta Iswarya berasal kata Asta dan Iswarya artinya A. Raja, B. Kemahakuasaan, C. Kuasa, D. Penciptaan. Yang kedua, di bawah ini yang bukan merupakan bagian-bagian Asta Iswarya adalah Mahima, Mahima, Nagima, Karmahima. Yang ketiga, Sang Hyang Widi dalam sifat dan kemahakuasaan Tuhan yang maha besar dan selalu melebihi dalam segala sifat maupun keadaan yang biasanya disebut ada Mahima, Nagima, Anima, Prakamya. Kemudian ini nomor 4 ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini menyocokkan. Di sebelah kiri itu ada bagian Asta Iswarya. Ada Anima, Nagima, Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama Wasitwa. Kemudian di sebelah kanannya itu pengertiannya, cocokkan. Ya, berdasarkan gambar tersebut merupakan bagian Asta Iswarya yang paling benar. Nah, yang mana itu yang paling benar? Ini yang kelima. Tadi nomor 4 itu, yang kelima ini gambar. Ini juga di video tadi ada gambar seperti ini. Berdasarkan gambar di atas merupakan salah satu bagian Asta Iswarya, yaitu yang mana? Nagima, Prakamya, Anima, Isitwa. Kemudian yang kedua ada 2 ise, uraikan apa yang dimaksud dengan Asta Iswarya, uraikan pengertian bagian-bagian Asta Iswarya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, Asta Iswarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. 8 kemahakuasaan Tuhan tersebut meliputi Anima, Nagima,
Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, dan Yatra Kama Wasitwa. Asta Iswarya menggambarkan 8 sifat keagungan Tuhan, disimbolkan dengan singgasana, bunga teratai, padmasana, yang berdaun 8 helai yang disebut dengan Astadala. Singgasana teratai adalah lambang kemahakuasaannya, dan daun bunga teratai sejumlah 8 adalah lambang 8 sifat agung atau kemahakuasaan Asta Iswarya yang menguasai dan mengatur alam semesta dan semua makhluk. Kekuasaan ini sebagai keseimbangan alam semesta beserta seluruh makhluk. Ya, jadi itu kesimpulannya. Kemudian Pak Guru menyampaikan untuk pertemuan berikutnya untuk minggu depan, yaitu tentang menguraikan cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, jadi itu untuk pertemuan depan. Kemudian Pak Guru ingatkan yang tugas yang tadi sebentar Pak Guru kirim atau share di Google Classroom, tolong dikerjakan. Ada 5 pilihan ganda, ada 2 esai, paling lambat besok dikumpulkan. Ya. Ya, jadi Pak Guru mengingatkan kembali di masa pandemi ini, ingat jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar, dan apabila di luar rumah, kembali ke rumah, ingat cuci tangan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Saka, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Ya, kalau Tidak, tidak Pak. ada, coba buka ini Tidak, Pak. videonya. Ya, buka videonya. Ya. Mari kita akhiri dengan para Masanti. Para Masanti mulai. Om Santi, Santi, Santi. Om.